ada cukup banyak faktor ya yang bisa mengakibatkan penderita gangguan kecemasan serta penyakit psikosomatis itu sulit sembuh ya. Antara lain ya, pertama, penderita tidak memahami apa yang sesungguhnya terjadi pada dirinya dan mengapa itu sampai terjadi. Gitu kan ya. Padahal dalam kasus anxiety dan psikosomatis, pemahaman terhadap hal ini sangatlah diperlukan gitu ya. Nah, itulah mengapa dalam sesi awal ya, klien hipnoterapi kolbu mendapatkan penjelasan tentang hal tersebut. Nah, sehingga dengan demikian, berbagai kebingungan yang selama ini menghuni pikirannya menjadi sirna, gitu ya. Berganti menjadi pemahaman yang benar. Dan pemahaman yang benar itu adalah langkah awal untuk mendapatkan suatu kesembuhan. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah yang menyebabkan penderita gangguan kecemasan serta penyakit psikosomatis itu sulit sembuh adalah ya penderita hanya berkonsentrasi mengatasi berbagai keluhan atau sensasi yang dirasakan tanpa mengatasi akar permasalahan yang menjadi penyebab munculnya berbagai sensasi tersebut. Gitu kan ya. Nah, istilah saya adalah penderita hanya sibuk menghalau asap tanpa menelusuri api dan memadamkan api yang menjadi sumber asap itu. Nah, hal ini seringkali terjadi karena memang ya teman-teman ya, untuk bisa menelusuri api yang menjadi sumber penyebabnya, seringkali membutuhkan bantuan seorang profesional yang betul-betul mengerti tentang cara kerja pikiran yang sangat kompleks dan secara langsung memengaruhi organ gitu ya, memengaruhi kondisi fisik seseorang. Itulah kenapa ya klien hipnoterapi kolbu seringkali baru menyadari akar masalah yang ada dalam pikirannya setelah saya bimbing untuk menelusurinya dan kemudian mendapatkan arahan yang jelas dan efektif untuk mengatasi akar masalah yang telah ditemukan tersebut. Gitu kan ya. Yang ketiga adalah yang menjadi penyebab seringkali penderita anxiety dan psikosomatis sulit sembuh. Hal yang ketiga adalah penderita sering menyamakan nih sensasi yang ia rasakan dengan sensasi yang dirasakan oleh orang lain. Nah, hal ini akan membuat dirinya sulit lepas dari anxiety psikosomatis karena pikirannya terkonsentrasi terhadap sensasi-sensasi tersebut. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, penderita itu seringkali masuk ke dalam grup-grup tertentu ya, yang di dalamnya itu membahas berbagai sensasi. Nah, walhasil yang terjadi kemudian adalah penderita memang merasa nyaman sesaat, gitu kan ya, dalam tanda petik nih nyamannya ya. Karena dia menyamakan sensasi dengan orang lain, dia merasa nyaman sesaat. Karena katanya tuh dalam hatinya, wah ternyata banyak kok teman yang senasib sependeritaan. Jadi agak tenang tuh hatinya. Nah, agak nyaman tuh pada saat itu karena mengetahui ternyata banyak yang senasib dan sependeritaan dengan dirinya. Tetapi ya ketahuilah teman-teman ya, kenyamanan sesaat tersebut justru akan membuatnya semakin sulit lepas dari anxiety psikosomatis, semakin sulit sembuh. Karena konsentrasi pikiran tetap pada sensasi yang dirasakan, bukan pada solusi. Gitu kan ya. Kemudian yang kelima, yang menyebabkan penderita anxiety disorder dan penyakit psikosomatis sulit sembuh itu adalah penderita seringkali hanya sibuk untuk mendapatkan tips-tips praktis dalam mengatasi kecemasan dan sensasi yang ia rasakan. Sehingga sering tuh masuk ya ke dalam WhatsApp saya gitu kan ya, di komen-komen gitu kan ya, bagaimana tips praktis mengatasi kecemasan, bagaimana tips praktis mengatasi sensasi-sensasi.
Nah, karena yang dicarinya adalah tips praktis, pada akhirnya yang terjadi adalah bukan progres kesembuhan demi kesembuhan yang kemudian nanti pada akhirnya akan sembuh secara total. Yang dilakukan adalah tadi yang saya sampaikan, hanya menghalau asap. Itulah tips-tips praktisnya. Gitu kan ya. Oke ya, saya ulangi nih. Yang kelima adalah yang menyebabkan seorang penderita anxiety dan penyakit psikosomatis sulit sembuh adalah seringkali penderita sibuk mencari tips-tips praktis untuk mengatasi anxiety dan keluhan fisik yang menyertainya. Ya, yang terjadi kemudian adalah penderita mempraktikkan berbagai tips praktis itu. Cari lagi, ini tips praktisnya begini. Cari lagi, tips praktisnya begini. Dipraktekkan lagi. Kok nggak sembuh ya? Cari lagi tips praktisnya. Praktekkan lagi, nggak sembuh lagi. Terus seperti itu. Ya. Sehingga hal itu menjadi tidak efektif, ya. Karena ya pada akhirnya ketika sibuk terus mencari tips-tips praktis itu, istilah saya hanya menghalau asapnya saja, penderita pada akhirnya nggak memiliki waktu untuk menelusuri akar masalah yang menjadi penyebab munculnya sensasi tersebut, gitu kan ya. Nah, padahal tanpa menelusuri akar masalah yang kemudian ditindaklanjuti ya, dengan penanganan yang tepat dan efektif, penderita akan tetap berada dalam lingkaran kecemasan dan berbagai sensasi yang menyertainya. Terus berputar seperti itu, seperti lingkaran setan. Ada gangguan kecemasan, muncul sensasi. Mikirin sensasi, kecemasan bertambah parah. Kecemasan tambah parah, sensasi semakin banyak yang dirasakan. Semakin cemas lagi. Begitu seterusnya.